Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sebagaimana yang sering kita ikuti dari sebagian daripada kajian-kajian kita, terutama yang diampuh oleh para asatid, para ustadz-ustadz yang senior. Kadang isi materi kajiannya adalah seputar memperingatkan kita agar waspada dari pihak-pihak yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyelisihi syariat atau lembaga-lembaga yang dinisbatkan kepada lembaga agama, lembaga Islami, namun memiliki pemikiran-pemikiran serta perkara-perkara yang dinilai berbahaya, terhadap umat. Nah, ini sebagaimana yang kita sering ikuti, dikaji di muhadarah ataupun ceramah-ceramah umum. Perlu kita sampaikan bahwasanya di sana banyak faedahnya. Mungkin barangkali ada yang beranggapan, wah, saya kayak kajian seperti ini kok nggak paham, nggak mudeng. Tapi mungkin ada baiknya untuk kesempatan kali ini Ana menyampaikan beberapa faedah daripada memperingatkan agar kita waspada dari ahlil batil, atau dalam istilah lain tahdir terhadap pelaku kebatilan, serta al-hujran. Hujran adalah diistilahkan dengan pembaikotan, jadi menyikapinya, penyikapan dengan membaikot para pelaku kebatilan. Ini disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, yang memang menguasai bidangnya. Beliau berkata, kalau ada yang bertanya, lantas apa sih faedahnya bagi Islam dan kaum muslimin dari at-tahdzir, memberi peringatan agar memperingatkan kaum muslimin agar berhati-hati dari ahlul batil serta membaikot mereka. Kata beliau rahimahullah, sebenarnya pada perkara tersebut banyak sekali faedahnya, banyak sekali manfaatnya. Faedahnya banyak. Mungkin kita saja yang belum sampai karena keterbatasan ilmu kita. Namun kalau kita perhatikan secara jernih dan dengan akal yang sehat serta ingin menimba ilmu, itu banyak faedahnya. Terutama kata beliau terhadap bagi kaum muslimin, lebih-lebih lagi awamnya.
Mungkin kan kadang terbesit kita. Oh, kita kan masih awam, enggak butuh yang seperti itu. Enggak. Justru kata beliau, justru faedah ini bermanfaat bagi kaum muslimin secara lebih khusus lagi awamnya, agar mereka mengetahui yang bahwasanya pihak yang ditahdzir, yang diberi peringatkan, yang diberi peringatan agar kita berhati-hati darinya, itu adalah diketahui oleh kaum muslimin, sehingga mereka berhati-hati darinya, waspada. Anggap saja misalnya kita tidak tahu persis poin-poin kesalahannya, kita tidak tahu persis penyimpangannya. Dengan sudah ada seorang alim yang kita sudah sikoh percaya dengan keilmuannya, dan juga kita sikoh dengan memang dia ingin memberi nasihat bagi kita, kita ya tentunya memiliki sikap hati-hati dari orang yang ditahdzir oleh alim ini, oleh ustadz ini. Taruhlah kita itu, apa sih kesalahannya? Enggak, sudah diperingatkan oleh ustadz fulan, sudah diperingatkan oleh syekh fulan yang memang menguasai bidangnya, tentunya kita selaku kita orang awam, kita tahu, oh berarti yang ditahdzir tersebut punya kesalahan, yang kita untuk berhati-hati, memiliki sikap waspada dari dekat-dekat dengannya atau mengambil ilmu darinya. Jangan sampai yang kita ambil justru perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Karena kalau tidak ditahdzir, kalau tidak diperingatkan, maka ada kalanya seseorang belum sempat mengetahui kesalahannya sudah tertanam simpati terlebih dahulu, sudah hingga menjadi si alim fulan ini menjadi idola atau menjadi favoritnya. Kalau sudah sedemikian, maka ada kalanya sudah nampak kesalahannya pun dia sulit untuk meninggalkannya, untuk tidak belajar darinya, karena sudah kadung simpati, karena sudah kadung menjadi favoritnya. Maka dengan adanya alim yang memang ingin memberi nasihat bagi kita selaku orang awam agar berhati-hati dari orang tersebut ataupun lembaga tertentu, orang tertentu ataupun lembaga tertentu, tentunya kita justru berterima kasih. Ada yang menunaikan kewajiban ini. Kita tidak mampu, ternyata ada yang mampu, maka kita syukuri dan kita ucapkan jazakallahu khairah. Ini bagi pihak yang artinya kaum muslimin, ataupun kalau di situ ada awamnya sekalipun. Bahkan kata Rabi' rahimahullah, fayazdadu tamassukan bil haqqi. Dengan mereka mengetahui yang ditahdzir tersebut berada di atas kebatilan dan mereka berhati-hati, akan bertambah tamasuk mereka. Tamasuk, komitmen mereka dengan al-haq, konsisten mereka dengan al-haq. Mereka berpegang dengan al-haq semakin kuat. Dan alhamdulillah yang seperti ini sebagian kita merasakan. Kita merasakan hasilnya setelah ada peringatan dari seorang alim, dari seorang ustadz, dari lembaga-lembaga dakwah tertentu, kalau dia itu berbahaya dari orang-orang ataupun pihak-pihak, person-person tertentu, kalau dia membawa pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Taruhlah kita tidak paham sih detailnya perkara-perkara apa saja sih yang menyelisih, namun kita sudah memiliki sikap hati-hati, takut kalau jangan sampai kita termakan oleh fitnahnya, termakan oleh subhatnya, gitu kan?
kita sudah punya hati-hati. Jangan sampai kita terkena daripada fitnahnya, terkena dari subhatnya. Meskipun kita tidak tahu secara detailnya, secara persisnya apa sih penyelisihannya, namun kita sudah mendapat satu pelajaran bahwasanya orang tersebut perlu kita berhati-hati darinya. Kita berhati-hati darinya karena kita filter kita lemah. Filter kita lemah. Hati kita lemah, mudah terpancing oleh subhat, terpancing oleh subhat. Jangankan awam, alim pun kadang termakan subhat. Maka lebih-lebih lagi kita sebagai seorang awam mestinya kalau kita ingin mengambil kias ya. Orang alim pun terkadang bisa terjerat ke dalam fitnah, ke dalam subhat oleh pihak-pihak tertentu, persen-persen tertentu ataupun lembaga-lembaga tertentu. Maka tentunya kita sebagai orang awam ini lebih mudah lagi. Maka kalau sudah ada yang memperingatkan kita, ya alhamdulillah, syukur. Kita hendaknya menanamkan ataupun mengucapkan terima kasih telah diberi nasihat, bukan menyalahkan. Barakallahu fiikum. Dan juga berfaedah bagi si yang alim yang mentahzir tersebut, alim yang memberi peringatan tersebut, yang memperingatkan tersebut. Faedah bagi si alim, si ustadz ataupun seorang guru yang memperingatkan agar kita berhati-hati darinya. Ada beberapa faedah, di antaranya dia al-qiyamu biwajibi al-amr bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar. Dia adalah menunaikan kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar. Dengan kan dia kan mampu. Dia tahu kalau orang ini berada di atas cara yang salah, metode yang salah, bahkan berbahaya. Maka dengan dia menasihati kita agar kita berhati-hati dari orang tertentu yang memiliki kesalahan, lembaga tertentu yang memiliki penyimpangan, maka si alim tadi dia telah menunaikan suatu kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar dalam kondisi dia mampu, dalam kondisi dia mengetahui. Justru sebaliknya, kalau dia diam dalam keadaan dia mampu dan dalam keadaan dia mengetahui, dia berdosa. Dia berdosa karena apa? Karena tidak beramar ma'ruf nahi munkar, karena dia mampu. Beda dengan orang yang tidak mampu. Dalam kondisi ini dia mampu dan dia mengetahui. Barakallahu fiikum. Jadi ini pertama faedah. Yang kedua, kata Syekh Rabi' rahimahullah, hafizahullah, al-qiyamu bi asli al-wala' wal bara'. Dia telah menunaikan prinsip wala' dan bara'. Wala' wal bara' termasuk prinsip yang penting di dalam agama Islam. Prinsip yang penting dalam agama Islam, dan itu adalah termasuk makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Terkandung dalam makna la ilaha illallah. Nah, ini mungkin dikaji di apa namanya itu kajian yang lain. Wala wal bara. Seseorang menanamkan loyal kepada kaum mukminin yang mustaqim, yang berada di atas sunnah, dan juga al-bara, berlepas, meninggalkan pihak-pihak yang menyimpang. Nah, dengan dia memperingatkan dari kesesatan dan kesalahan pihak-pihak tertentu ataupun persen-persen tertentu ataupun lembaga-lembaga tertentu, dia telah menerapkan usul prinsip wala wal bara. Ketika dia mampu melakukannya, namun dia tidak melakukannya, maka dia telah melanggar prinsip wala wal bara. Yang ketiga, kata Syekh Rabi' hafizahullah, dengan dia mentahdzir, memberi
nasihat, peringatan agar berhati-hati dari person tertentu yang menyelisih ataupun lembaga tertentu yang menyimpang, maka dia telah melakukan al-qiyamu bi nasihati lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Dia telah menunaikan kewajiban nasihat. Nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, untuk kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin dan kaum awamnya. Ini kemudian beliau uraikan bahwasanya ini sebenarnya merupakan pokok di dalam metode dakwah. Bahkan beliau hafizahullah punya muhadarah, yaitu ceramah khusus mengatakan an-naqdu manhaj syar'i, mengkritik kesalahan-kesalahan itu adalah merupakan metode yang syar'i, didatangkan dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah dan kalam para ulama, bahwasanya itu penting. Yang seperti itu penting sebagai bentuk daripada Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahul hafizun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikra dan kamilah yang menjaganya, menjaga dari kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh pihak-pihak dan lembaga-lembaga yang ingin mengotori syariat Islam ini. Barakallahu fiikum. Jadi ini yang perlu kita sampaikan, bahwasanya jika ada kajian yang topiknya memberi peringatan agar kita berwaspada dari pihak-pihak yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang ataupun lembaga-lembaga yang menyimpang, itu adalah kita berterima kasih. Ada yang menunaikan kewajiban ini yang kita belum mampu. Kita belum mampu menyampaikannya kepada halayak karena kelemahan, keterbatasan ilmu kita. Dan faedah yang bisa kita ambil oleh kaum muslimin secara umum, secara khusus awamnya, mereka diberi ma'rifah, pengetahuan bahwasanya yang ditahdir, yang diberi peringatan tersebut agar kita berhati-hati darinya, itu adalah berada di atas kesalahan, di atas kebatilan, sehingga kita menanamkan sikap waspada darinya dan kita bertambah kuat di dalam berpegang teguh kepada al-haq. Bagi dianya, bagi yang berbicara, yang menyampaikan kajian tersebut, dia telah menunaikan 3 kewajiban tadi. Kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban menerapkan usul wala wal bara, dan kewajiban an-nasihah. Kewajiban nasihat. Dia kalau tidak melakukannya dalam keadaan dia mampu, bisa jadi berdosa. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, as-sukut, as-sakit an ahlil batil ka as-syaitanu ahras. Diam dalam keadaan dia mengetahui dia mampu dari ahlil batil, para pelaku kebatilan, pelaku bid'ah, pelaku ahwa, orang yang mengekor hawa nafsu. Dia itulah syaitan yang bisu. Syaitan yang bisu, karena dampaknya sangat buruk ketika yang salah tidak diperingatkan kesalahannya, sehingga kesalahannya tersebut merebak, merusak banyak pihak, dalam keadaan ada yang mampu untuk mencekal mereka. Barakallahu fiikum. Mungkin ini karena kita juga sudah cukup larut. Yang bisa kita sampaikan, semoga apa yang kita sampaikan ini adalah bermanfaat. Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.